Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai ayat 22. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Orang Kristen menjadi anggur baru dalam kantong yang baru, seperti sabda Tuhan hari ini. Saudara-saudari, mendengar kata berpuasa bukanlah hal yang asing bagi kita. Tapi bagaimana puasa dijalankan dan dihidupi, itulah yang menjadi pertanyaan. Hari ini, dalam bacaan yang kita dengar, orang Farisi bertanya kepada Yesus tentang puasa. Mereka mempertanyakan mengapa murid Yohanes dan orang Farisi berpuasa, sedangkan murid-murid Yesus makan dan minum. Tampaknya orang-orang Farisi ini memahami puasa itu hanya soal tidak makan dan minum. Berpuasa hanya karena kewajiban agama semata. Padahal jika mau memahami makna puasa itu lebih luas, kita dapat memahami bahwa puasa adalah melepaskan mata kita dari hal-hal duniawi dan berpusat pada Tuhan. Puasa bukanlah cara untuk kelihatan lebih rohani dibanding orang lain, tetapi menyiapkan kedatangan Tuhan, mempersiapkan hati yang murni untuk Tuhan. Puasa juga bukan untuk menghukum tubuh, tapi untuk memperoleh persekutuan yang lebih dalam dengan Tuhan. Jadi puasa adalah sarana bagi kita untuk mengendalikan diri dari keinginan-keinginan tak teratur dan semakin dekat dengan Tuhan dan peduli pada sesama. Saudara-saudari, ternyata orang-orang Farisi sulit berubah karena terus berpegang pada perjanjian lama. Mereka hanya sibuk dengan penampilan luar, padahal hatinya tidak berubah. Maka atas pertanyaan mereka, mengapa murid Yesus tidak mematuhi hukum puasa yang biasa? Jawaban Yesus dimulai dengan sesuatu yang baru. Yesus justru menjadikan pertanyaan mereka menjadi pintu masuk untuk mengajarkan tentang puasa melalui 3 perumpamaan, yaitu mempelai, kantong kulit, dan anggur. Yesus menegaskan, selama sahabat-sahabat mempelai bersama dengan sang mempelai, mereka tidak bisa berpuasa. Mengapa? Puasa biasa dipahami sebagai simbol rasa duka dan penyangkalan diri. Bagaimana mungkin mereka bisa berpuasa atau berduka jika mereka sedang bersuka cita bersama sang mempelai?
Yesus adalah Mesias yang mereka nanti-nantikan dengan penuh persiapan dan dengan berpuasa. Sekarang ia sudah berada di tengah-tengah mereka. Ia datang untuk mempelai perempuan sebagai miliknya sendiri. Dan berbicara mengenai anggur yang baru dan kantong yang baru. Yesus sebenarnya mau menunjukkan kepada kebaruan dari hidup ilahi yang diberikannya kepada umatnya. Yesus mengajarkan, tidaklah tepat jika keberdosaan dari hidup lama ditambal dengan tindakan-tindakan agama semata. Yang dalam hal ini adalah berpuasa. Yesus menegaskan bahwa tujuan melakukan puasa harus tepat. Sebagaimana anggur baru ditaruh pada kantong baru, bukan kantong lama. Karena anggur yang baru akan mengalami fermentasi, berkembang, semakin lama semakin matang. Maka anggur baru itu membutuhkan kantong anggur yang baru. Demikian pula halnya, orang-orang yang ingin bersatu dengan Yesus dalam perjalanan hidupnya perlu mengalami perubahan dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Butuh pertobatan. Karena melalui pertobatan hati kita diperlunak dan kita belajar bagaimana menjadi lentur di hadapan Tuhan. Pertobatan merupakan dasar sikap dan tindakan kita ketika kita memperkenankan Dia mentransformasikan diri kita masing-masing menjadi anggur yang baru. Saudara-saudari, sebagai pengikut Kristus, kita pun dapat bersuka cita atas kehadiran Yesus sang mempelai laki-laki kita, selagi kita terus berjalan mengarahkan hati kita secara lebih mendalam kepadanya. Mari kita memberanikan diri mengalami perubahan dan memberi diri dibentuk oleh Tuhan menjadi anggur yang baru yang dapat membawa kebaikan dan kebahagiaan bagi semua orang.